Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinda Aurina dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Ambul Wulandari dengan NIM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Sarlia Litya dengan NIM akhir 21. Saya Intan Nurgana Putri dengan NIM akhir 02. Saya Dia Evariska Putri dengan NIM akhir 026. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan hasil penyuntingan buku yang berjudul Bukan Buku Motivasi karya Adi Hidayat. Baik, untuk penyuntingan yang pertama adalah terdapat pada tabel penyuntingan kata. Yang pertama adalah kutipan datanya dan orang yang bukan sepertiku mampu sharing perihal pengalaman belum gagasan. Terdapat pada halaman 24 baris kelima. Penjelasan kesalahan di sini adalah menurut pedoman yang berlaku kata dan tidak boleh berada di awal kalimat. Nah, untuk bentuk pembenahan sendiri yaitu orang yang bukan sepertiku mampu sharing perihal pengalaman belum gagasan. Jadi dan di sini dihapus, jadi langsung ke kata selanjutnya. Untuk nama buku sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu bukan buku motivasi yang terbit pada tahun 2023. Baik, selanjutnya kesalahan yang kedua yakni pada kalimat kamu bertanya, taniakah? Nah, kata tania ini termasuk kata yang tidak baku. Menurut KBBI, kata yang baku ialah kata tanya. Dan pembetulannya yakni kamu bertanya-tanyakah? Kesalahan ketiga yakni kurang begitu tahu pastinya berapa, namun kira-kira 8 sampai 9 tahunan. Nah, kata tahu ini ditulis dengan huruf TAU, di mana kata TAU ini tidak baku dan menurut KBBI yang benar yakni adalah kata tahu. Dan pembenaran kalimatnya yaitu kurang begitu tahu pastinya berapa, namun kira-kira 8 sampai 9 tahunan. Kesalahan keempat yakni pada kalimat seringkali aku memanjatkan harapan besar untuk dijauhkan dari tamu tak diundang semacam ini setiap selesai menunaikan sholat. Nah, kesalahannya yaitu terletak pada kata seringkali yang dipisah dan menurut KBBI itu harus ditulis serangkai. Kesalahan keempat yakni pada kalimat seringkali aku memanjatkan harapan besar untuk dijauhkan dari tamu tak diundang semacam ini setiap selesai menunaikan sholat. Terdapat dua kesalahan pada kalimat tersebut, yakni yang pertama ada pada kata seringkali. Seringkali di sini ditulis terpisah dan menurut KBBI kata seringkali ini harus ditulis serangkai. Dan kesalahan kedua yakni pada kata sholat, di mana kata sholat ini ditulis dengan huruf SHULAT dan yang benar yaitu SALAT. Untuk pembenarannya yakni seringkali aku memanjatkan harapan besar untuk dijauhkan dari tamu tak diundang semacam ini setiap selesai menunaikan sholat. Selanjutnya kesalahan kelima yakni pada kalimat dan sejauh yang aku ingat dari beberapa literatur, gejala tersebut memang dialami oleh pengidap gangguan kesehatan mental sesungguhnya, mengurung diri dan merahasiakannya dari siapapun termasuk keluarganya. Kesalahannya yakni pada kata dan yang terdapat di awal kalimat. Kata dan tidak boleh di awal kalimat. Untuk pembenarannya yakni sejauh yang aku ingat dari beberapa literatur, gejala tersebut memang dialami oleh pengidap gangguan kesehatan mental sesungguhnya, mengurung diri dan merahasiakannya dari siapapun termasuk keluarganya. Kesalahan keenam yakni pada kalimat dan dalam kasusku hal itu berlangsung setiap hari selama 8 tahunan, seolah memvalidasi pernyataan bahwa OCD ini merupakan penyakit menaun. Sama dengan kesalahan nomor 5 yakni terdapat kata dan di awal kalimat. Dan kata dan ini tidak boleh diletakkan pada awal kalimat. Untuk pembenaran kalimatnya yakni dalam kasusku hal itu berlangsung setiap hari selama 8 tahunan seolah memvalidasi pernyataan bahwa OCD ini merupakan penyakit menaun. Kesalahan ketujuh yakni pada kalimat dan karena tak ada lagi visi cita-cita menjadi dokter yang perlu diwujudkan, hal yang akan terjadi padanya kemungkinan besar adalah meratapi sakit yang dideritanya. Sama dengan kesalahan nomor 5 dan 6, terdapat kata dan di awal kalimat dan kata dan ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Untuk pembetulannya yakni karena tak ada lagi visi cita-cita yang menjadi dokter yang perlu diwujudkan, hal yang akan terjadi padanya kemungkinan besar adalah meratapi sakit yang dideritanya.
Pada tabel penyuntingan kata ini, pada kata kesalahan dan yang terletak di awal kalimat ini terdapat beberapa kesalahan lagi, yakni pada halaman 44 paragraf kedua baris ke-7, halaman 56 paragraf ke-1 baris ke-1, halaman 75 paragraf ke-1 baris ke-1, halaman 86 paragraf ketiga baris ketiga, halaman 93 paragraf ketiga baris ketiga, halaman 102 paragraf keempat baris ke-1, halaman 110 paragraf ke-1 baris ke-4, halaman 112 paragraf ke-1 baris ke-1, halaman 119 paragraf ke-1 baris ke-1, halaman 123 paragraf ketiga baris ke-1, dan yang terakhir yakni pada halaman 144 paragraf ke-1 baris ke-1. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Kesalahan selanjutnya yaitu ada di kalimat kamu hanya perlu bersyukur terhadap apapun yang ditakdirkan kepada diri sendiri. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan kata pada kata apapun. Menurut EYD versi 5, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, seperti apapun. Jadi penulisannya ini harus dipisah. Pembenaran kalimatnya itu kamu hanya perlu bersyukur terhadap apapun. Apapunnya ini dipisah yang ditakdirkan kepada diri sendiri. Selanjutnya yaitu pada kalimat tetapi apa yang terlihat terkadang belum tentu sama dengan apa yang dirasakan oleh kaum ekstrovert. Nah, menurut halaman 51 paragraf kedua baris keempat, menurut pedoman yang berlaku kata tetapi ini tidak boleh di awal kalimat karena kata tersebut ini masuk ke dalam kata konjungsi atau kata hubung. Nah, pembenarannya itu apa yang terlihat terkadang belum tentu sama dengan apa yang dirasakan oleh kaum ekstrovert. Nah, kesalahan penggunaan kata tetapi yang ada di awal kalimat ini tidak hanya ada di halaman 51, ada juga di halaman 67 pada baris ke-1, halaman 67 paragraf ketiga baris ketiga, halaman 71 paragraf ke-1 baris ketiga, halaman 72 paragraf ketiga baris ke-1, dan yang terakhir halaman 82 paragraf kedua baris keempat. Selanjutnya yaitu pada kalimat atau seseorang cenderung lebih aktif ketika posisinya berada di posisi lebih dekat pada kutub ekstrovert. Nah, menurut pedoman yang berlaku, kata atau ini tidak boleh ada di awal kalimat karena kata tersebut ini masuk ke konjungsi atau kata hubung. Pembenarannya yaitu seseorang cenderung lebih aktif ketika posisinya berada di posisi lebih dekat pada kutub ekstrovert. Kesalahan selanjutnya yaitu pada kalimat cara apapun dan bagaimanapun kamu tak bisa secara langsung menjadi bagian dari mereka. Halaman 61 paragraf kedua baris kedua. Nah, terdapat dua kesalahan dalam kalimat tersebut, yaitu yang pertama menurut EYD versi 5, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya seperti apapun. Jadi penulisannya ini harus dipisah. Kesalahan yang kedua ini menurut EYD versi 5, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti bagaimanapun harus ditulis serangkai. Jadi pembenarannya ini cara apapunnya ini ditulis terpisah, dan bagaimanapun-bagaimanapun-nya ini harus digabung. Kamu tak bisa secara langsung menjadi bagian dari mereka. Selanjutnya ada pada kalimat kalaupun bisa menjadi ekstrovert sepenuhnya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Halaman 61 paragraf kedua baris ketiga. Nah, kesalahannya itu terdapat kesalahan pada kata kalaupun. Menurut EYD versi 5, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti kalaupun harus ditulis rangkai, jadi harus digabung. Pembenarannya ini kalaupun bisa menjadi ekstrovert sepenuhnya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Selanjutnya pada kalimat seperti yang mungkin kamu tahu, trauma merupakan keadaan di mana kamu merasa takut yang hebat sebagai respon emosional dari pengalaman pahit di masa lalu. Halaman 70 paragraf keempat baris ke-1. Nah, kata tahu ini merupakan kata yang tidak baku. Menurut KBBI, kata yang baku ialah tahu, jadi pakai H gitu. Penulisan yang benar, pembenarannya seperti yang mungkin kamu tahu, trauma merupakan keadaan di mana kamu merasa takut yang hebat sebagai respon emosional dari pengalaman pahit di masa lalu.
Selanjutnya ada pada kalimat atau apakah mereka yang gagal dalam hubungan asmara semuanya akan berhenti berusaha menjalin hubungan dengan siapapun dan memilih untuk menutup diri. Nah, menurut pedoman yang berlaku, kata atau ini tidak boleh di awal kalimat karena kata tersebut ini masuk ke konjungsi atau kata hubung. Kebenarannya yaitu apakah mereka yang gagal dalam hubungan asmara semuanya akan berhenti berusaha menjalin hubungan dengan siapapun dan memilih untuk menutup diri. Baik, pada kesalahan selanjutnya ada di halaman 76, paragraf kedua, baris ke-8. Ya, bagaimana bisa terhindar dari ketidakbahagiaan kalau aku sendiri yang terjun secara sengaja ke dalam kondisi tidak baik-baik saja itu? Terdapat kesalahan pada kata ketidakbahagiaan. Menurut EYD 5, pada imbuhan ketidakan harusnya disambung menjadi ketidakbahagiaan, tidak usah tanda strip. Pembenarannya yaitu, ya, bagaimana bisa terhindar dari ketidakbahagiaan tanpa tanda strip kalau aku sendiri yang terjun secara sengaja ke dalam kondisi tidak baik-baik seperti itu. Kemudian selanjutnya, atau seseorang yang mengalami cacat fisik, katakanlah tidak memiliki tangan sejak lahir. Pada halaman 82, paragraf kedua, baris ke-1. Menurut pedoman yang berlaku, kata atau tidak boleh ada di awal kalimat. Pembenarannya, seseorang yang mengalami cacat fisik, katakanlah tidak memiliki tangan sejak lahir. Nah, untuk kesalahan selanjutnya pada kalimat tiada manusia diciptakan dengan kesia-siaan pada halaman 111. Sia-sia. Sia-sia. Oh iya, sia-sia. Ya. Kesalahan selanjutnya pada kalimat tiada manusia diciptakan dengan kesia-siaan pada halaman 104, paragraf ke-1, baris ke-1. Terdapat kesalahan pada kata kesia-siaan. Menurut KBBI, kata yang baku adalah kesia-siaan atau sia-sia. Pembenarannya, tiada manusia diciptakan dengan kesia-siaan. Kemudian kesalahan selanjutnya pada kalimat aku yakin tujuanmu pergi sejauh itu dari tempatmu tumbuh bukan hanya untuk foya-foya atau nyari pacar, tapi memperbaiki dan mengasah kemampuan diri. Pada halaman 110, paragraf kedua, baris kedua. Terdapat kesalahan pada kata nyari, karena menurut KBBI yang baku ialah kata cari, bisa juga menggunakan kata mencari. Pembenaran kalimatnya yaitu, aku yakin tujuanmu pergi sejauh itu dari tempatmu tumbuh bukan hanya untuk foya-foya atau cari pacar, tapi memperbaiki dan mengasah kemampuan diri. Nah, untuk selanjutnya itu ada pada halaman 112, paragraf kedua, baris kedua. Dengan kalimat, tidak perlu menangis, kamu hanya perlu kembali menapaki jalannya, memperbaiki sholatmu, menambah sedekahmu, mengoptimalkan kebaikanmu. Nah, terdapat kesalahan pada kata sholat, di mana kata sholat ini menggunakan kata SHOLAT, termasuk kata yang tidak baku. Menurut KBBI, kata yang baku ialah kata salat, SALAT. Dengan perbaikan kalimatnya yaitu tidak perlu menangis, kamu hanya perlu kembali menapaki jalannya, memperbaiki sholatmu dengan kata yang SALAT, menambah sedekahmu, mengoptimalkan kebaikanmu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pada halaman 112, paragraf keempat, baris ke-1. Kalimatnya, jika berat, sholatmu dulu diperbaiki, yang lain menyusul tidak masalah. Karena sholat, kamu tahu, mencegah dan perbuatan keji dan mungkar. Jadi seperti tadi ya, kata sholat di sini itu menggunakan kata SHOLAT, yang benar itu menggunakan SALAT. Dengan pembenaran, jika berat, sholatmu dulu diperbaiki, yang lain menyusul tidak masalah. Karena sholat, kamu tahu, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk selanjutnya ada pada kata atau jika mimpimu mendirikan yayasan yang memberikan pengaruh baik kepada masyarakat, maka pintu menolak bosan untuk belajar menjadi pintu paling awal yang perlu kamu masuki. Pada halaman 143, paragraf ke-1, baris ke-1. Yaitu menurut pedoman yang berlaku, kata atau ini tidak boleh di awal kalimat karena kata tersebut masuk ke dalam kata konjungsi atau kata penghubung. Pembenarannya yaitu jika mimpimu mendirikan yayasan yang memberikan pengaruh baik kepada masyarakat, maka pintu menolak bosan untuk belajar menjadi pintu paling awal yang perlu kamu masuki. Baik, selanjutnya ada pada kalimat ilmu ini aku dapat dari partner sharing yang seringkali mensupport kegiatan-kegiatan literasiku. Ini ada di halaman 137, paragraf ke-1, baris ke-1. Terdapat kesalahan pada kata mensupport, termasuk kata yang tidak baku. Menurut KBBI, kata yang baku ialah mensupport. T-nya itu
double. Jadi pembenarannya yaitu ilmu ini aku dapat dari partner sharing yang seringkali mensupport kegiatan-kegiatan literasi itu. Kesalahan yang kedua itu ada atau memungkinkan mereka menganggapnya sebagai perjalanan yang menjadikan alasan mengapa kaki mereka tak berhenti melangkah dan terus menapak di tanah tak bertuan. Di sini ada di halaman 139 paragraf keempat baris keempat. Kesalahannya terdapat pada menurut pedoman yang berlaku kata atau tidak boleh di awal kalimat. Karena kenapa? Karena kata atau ini masuk ke dalam kata konjungsi atau kata hubung. Jadi pembenarannya mungkin mereka menganggapnya sebagai perjalanan yang menjadikan alasan mengapa kaki mereka tak berhenti melangkah dan terus menapak di tanah-tanah tak bertuan. Di sini juga kita ada tabel penyuntingan tanda baca bahasa Indonesia. Yang pertama, kamu harus bersyukur dilahirkan sebagai dirimu. Tidak apa-apa, kamu memiliki sedikit teman. Aku yakin mereka yang sedikit adalah orang-orang baik yang ditakdirkan untuk prosesmu. Tidak apa-apa, kamu tidak sibuk layaknya mereka. Waktu luang lebih banyak merupakan anugerah untukmu. Merenungi potensi dan mulai mengembangkan diri. Tidak apa-apa, kamu memiliki kekurangan. Kamu hanya masih terlalu dangkal menggali siapa kamu dan apa passionmu. Di titik ini, cobalah untuk dijadikan sebagai awal untuk ngopi dan kita dengan dirimu sendiri. Di sini terdapat kesalahan kata pada penggunaan tanda baca koma setelah kata tidak apa-apa. Tidak diperlukan kalau ini badan Ada bukan kesalahan kata, kesalahan tanda baca. oh iya. Di sini terdapat kesalahan tanda baca, yaitu penggunaan tanda baca koma setelah kata tidak apa-apa, tidak diperlukan, bisa dihilangkan. Jadi pembenarannya yaitu bisa kamu harus bersyukur dilahirkan sebagai dirimu. Tidak apa-apa, kamu memiliki sedikit teman. Aku yakin mereka yang sedikit adalah orang-orang baik yang ditakdirkan untuk prosesmu. Tidak apa-apa, kamu tidak sedikit layaknya mereka. Waktu luang lebih banyak merupakan anugerah untukmu merenungi potensi dan mulai mengembangkan diri. Tidak apa-apa, kamu memiliki kekurangan. Kamu hanya masih terlalu dangkal menggali siapa kamu dan apa passionmu. Di titik ini, cobalah untuk dijadikan sebagai awal untuk kopi dan ikhlas dengan dirimu sendiri. Yang kedua ada di kalimat namun jika kamu memang sedang mengalami masalah itu, entah alasannya karena baru saja dikhianati oleh janji manisnya atau ditolak oleh dia yang telah memberimu harapan semu, mungkin kamu memang perlu membaca ini. Terdapat di halaman 88 paragraf ke-1 baris ketiga. Kesalahannya ada di tanda baca dalam ED 5. Tanda baca titik koma bisa digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam suatu kalimat majemuk ataupun untuk memisahkan bagian-bagian agar lebih rinci pada kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Sedangkan pada kalimat tersebut sudah ada kata penghubung atau jadi tidak perlu lagi menggunakan tanda titik koma. Jadi pembenarannya, namun jika kamu memang sedang mengalami masalah itu, entah alasannya karena baru saja dikhianati oleh janji manisnya atau ditolak oleh dia yang telah memberikan harapan semu, mungkin kamu memang perlu membaca ini. Ketiga, baris ketiga. Kamu boleh menggunakan cara-cara di buku apapun atau mengimitasi sedikit hidup orang lain yang sudah selangkah maju daripada kamu untuk kamu terapkan. Kesalahannya yaitu dalam EYD 5 tanda baca koma digunakan untuk memberikan penegasan dalam suatu kalimat. Tetapi di dalam kalimat tersebut tidak terdapat tanda koma, jadi membuat pembaca merasa bingung. Untuk pembenarannya sendiri adalah kamu boleh menggunakan cara-cara di buku apapun atau mengimitasi sedikit prinsip hidup orang lain yang sudah selangkah lebih maju daripada kamu untuk kamu terangkan. Kesalahan selanjutnya adalah terletak pada halaman 136 paragraf ke-1 baris ke-1. Ada juga yang bisa membacanya cepat dan cepat juga menyerap makna yang terkandung di dalamnya. Untuk kesalahan sendiri dalam EYD 5, tanda baca koma digunakan untuk mengambil keterangan tambahan atau keterangan aposisi agar pembaca tidak bingung terhadap tulisan kita.
Untuk pembenarannya ada juga yang bisa membacanya cepat dan cepat, juga menyerap makna yang terkandung di dalamnya. Untuk tabel selanjutnya adalah tabel penyuntingan huruf bahasa Indonesia. Kesalahan pertama terletak pada halaman 144 paragraf kedua baris kedua. Kalimatnya adalah, selanjutnya aku akan sedikit sharing mengenai satu tips untuk mempertahankan upaya dalam perjalanan menuju masa depanmu. Penjelasan kesalahannya, dalam bahasa Indonesia EID versi 5 huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti kalimat tersebut, sharing sebaiknya menggunakan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Untuk bentuk pembenarannya yaitu, selanjutnya aku akan sedikit sharing mengenai satu tips untuk mempertahankan upaya dalam perjalanan menuju masa depan. Jadi kata sharing di sini dalam pembenahan ditulis secara miring. Untuk selanjutnya adalah tabel penyuntingan kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama adalah terletak pada halaman 15 paragraf ke-1 baris ke-6. Kalimatnya, pergulakan emosi yang terpendam, kemarahan yang berhasil diluruhkan, kebencian yang tunduk oleh ego, dan kemauan-kemauan untuk melangkah lebih maju, lagi dan lagi, semua tergabung di sini di buku ini. Kesalahannya yaitu terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata kemauan, karena kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat tidak efektif. Untuk pembenaran sendiri adalah pergulatan emosi yang terpendam, kemarahan yang berhasil diluruhkan, kebencian yang tunduk oleh ego, dan kemauan untuk melangkah lebih maju lagi dan lagi tergabung di sini di buku ini. Jadi kata kemauan di pembenaran sendiri hanya ditulis satu. Untuk tabel penyuntingan kalimat selanjutnya adalah terdapat pada halaman 18 paragraf ketiga baris terakhir. Kalimatnya, barangkali kamu tidak akan menemukan gejala-gejala istimewa apapun, kecuali hal yang bisa kamu lakukan yakni adopsi sesuatu yang baik dan buang sisi buruknya. Terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut yaitu pada kata gejala, karena kedua kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Untuk kesalahan selanjutnya yakni terdapat pada halaman 18 paragraf ketiga baris terakhir. Kalimatnya, barangkali kamu tidak akan menemukan gejala-gejala istimewa apapun, kecuali hal yang bisa kamu lakukan, yakni adopsi sesuatu yang baik dan buang sisi buruknya. Mengapa hal ini disebut masuk dalam kesalahan? Karena terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata gejala. Karena kedua kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Untuk pembenarannya, barangkali kamu tidak akan menemukan gejala istimewa apapun, kecuali hal-hal yang bisa kamu lakukan, yakni adopsi sesuatu yang baik dan buang sisi buruknya. Baik, selanjutnya yakni kesalahan ketiga di kalimat, makanya di lembaran-lembaran berikutnya kamu akan mendengarkan curhatan-curhatanku tentang kisah bagaimana aku melewati problematika kehidupan yang mungkin saja juga kamu alami. Terletak pada halaman 21 paragraf ke-1 baris kedua. Kesalahannya yakni terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut yaitu pada kata lembaran dan curhatan. Karena kedua kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Untuk pembetulannya yakni, makanya di lembaran berikutnya kamu akan mendengarkan curhatanku tentang kisah bagaimana aku melewati problematika kehidupan yang mungkin saja juga kamu alami. Kesalahan keempat yakni pada kalimat jadi. Mulai dari kalimat ini, bayangkan saja jika kita sedang berada di angkringan atau di kafe atau di bangku-bangku alun-alun, memesan 2 kopi, mungkin teh hangat 1, lupa kalau kurang suka kopi, WKWK, dan berbincang layaknya teman lama yang saling kenal. Terletak pada halaman 21 paragraf kedua baris keempat. Kesalahannya yakni terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut yaitu pada kata bangku karena kedua kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Dan pembetulannya yakni jadi mulai dari kalimat ini bayangkan saja jika kita sedang berada di angkringan atau di kafe atau di bangku alun-alun,
memesan 2 kopi, mungkin teh anget 1. Lupa kalau kurang suka kopi. Dan berbincang layaknya teman lama yang saling kenal. Baik, kesalahan pada kalimat selanjutnya yaitu throwback mengarungi masa-masa lalu yang kemudian diwujudkan melalui susunan tiap babnya pada halaman 22 paragraf ketiga baris ke-6. Terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut yaitu pada kata masa karena kedua kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Pembenaran kalimatnya yaitu throwback mengarungi masa lalu yang kemudian diwujudkan melalui susunan tiap babnya. Selanjutnya, pada kalimat BTW, siapkan tisu. Karena kisah pertama ini akan membuatmu speechless daripada di bab-bab selanjutnya, WKWK. Pada halaman 27, paragraf ketiga baris ke-13, terdapat pembuatan kata yakni pada kata di. Dengan pembenaran, BTW, siapkan tisu. Karena kisah pertama ini akan membuatmu speechless daripada bab-bab selanjutnya, tanpa kata di. Selanjutnya pada kalimat tetapi semakin besar usaha yang dikerahkan dan atau semakin tepat momentumnya maka semakin besar dan bermakna kebahagiaan yang dirasakan pada halaman 67 paragraf ke-1 baris ke-1. Terdapat pembaruan kata pada kata dan karena walaupun tidak ada kata dan maknanya akan tetap sama. Dengan pembenaran tetapi semakin besar usaha yang dikerahkan atau semakin tepat momentumnya, maka semakin besar dan bermakna kebahagiaan yang dirasakan. Selanjutnya pada kalimat meskipun sebenarnya semua alasan tidak bisa menjadi penghambat datangnya kebahagiaan pada halaman 69, paragraf ketiga baris ketiga. Terjadi ketidakhematan dalam penggunaan kata yaitu pada meskipun sebenarnya. Bisa dipilih salah satunya saja, yaitu dengan menggunakan kata sebenarnya saja, karena maknanya akan tetap sama. Dengan pembenaran kalimat, sebenarnya semua alasan tidak bisa menjadi penghambat datangnya kebahagiaan. Kemudian kesalahan selanjutnya dengan kalimat artinya, sisi kekurangan yang kau miliki masih ada kaitannya dengan kelebihan-kelebihan yang mungkin saja terpendam. Pada halaman 81, paragraf keempat baris ke-7. Terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut yaitu pada kata kelebihan sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Seharusnya cukup satu saja agar menjadi kalimat efektif. Dengan pembenaran artinya sisi kekurangan yang kau miliki masih ada kaitannya dengan kelebihan yang mungkin saja terpendam. Kesalahan selanjutnya pada kalimat episode yang ini mungkin telah selesai, tapi kamu masih memiliki episode-episode baru yang banyak mengandung misteri untuk dijalani. Pada halaman 89, paragraf kedua, baris ketiga. Terdapat pleonasme juga dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata episode. Karena kedua kata tersebut bermakna sama, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Dengan pembenaran kalimat, episode yang ini mungkin telah selesai, tapi kamu masih memiliki episode baru yang banyak mengandung misteri untuk dijalani. Nah, untuk selanjutnya ini ada pada halaman 91 paragraf keempat baris ketiga, yaitu yang berbunyi, tidakkah kamu muak dengan ilusi yang kamu ciptakan sendiri tentang kamuflase kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan untuk mendekatimu? Terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata kebaikan, karena kedua kata tersebut bermakna sama, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Dan pembenarannya yaitu, tidakkah kamu muak dengan ilusi yang kamu ciptakan sendiri tentang kamuflase kebaikan yang pernah dia lakukan untuk mendekatimu? Lalu kemudian ada pada halaman 101 paragraf kedua baris ketiga yang berbunyi, kadangkala rindu kepada mereka yang paling mengerti perasaanku, kadangkala juga rindu kepada bangunan fisik yang menjadi saksi bisu berbagai proses yang telah dilalui. Terjadi pemberasan kata pada kata kadangkala. Dengan pembenarannya yaitu, kadangkala rindu kepada mereka yang paling mengerti perasaanku, juga rindu hanya kepada bangunan fisik yang menjadi saksi bisu berbagai proses yang telah dilalui. Yang selanjutnya yaitu, jangan heran ketika kamu merasa kayaknya sesuatu yang tidak benar di setiap kegiatanmu saat ini, yaitu pada halaman 102 paragraf ketiga baris ke-1.
Terjadi pemborosan kata pada kata merasa dan kurangnya kepaduan dalam sebuah kalimat, kayaknya sesuatu yang tidak benar deh. Yaitu pembenarannya yaitu jangan heran ketika kamu sekarang merasa kayaknya sesuatu ada yang tidak benar deh di setiap kegiatan-kegiatanmu saat ini. Lalu yang selanjutnya, pada halaman 105 paragraf kedua baris kedua yang berbunyi mumpung belum jauh, mumpung detik ini masih belum terlambat. Terjadi pemborosan kata pada kata mumpung, yaitu dengan pembenarannya mumpung belum jauh, detik ini masih belum terlambat. Untuk yang selanjutnya ada pada halaman 107 paragraf keempat baris kedua dengan kalimat yang berbunyi semacam sedikit desakan dalam diri yang meminta pulang, bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, bertemu dengan orang-orang rumah. Terjadi pemborosan kata pada kata bertemu karena walaupun tidak ada kata bertemu maknanya pun tetap sama. Pembenarannya yaitu semacam sedikit desakan dalam diri yang meminta pulang, bertemu dengan ibu, ayah, dan orang-orang rumah. Selanjutnya terdapat kesalahan pada halaman 109 paragraf ke-1 baris kedua, yaitu pada kalimat mungkin kepada negaramu, kepada kotamu, kepada desamu, atau mungkin kepada universitas tempatmu menghabiskan waktu belajar dulu, mungkin sekolah, mungkin juga pondok pesantren tempat kamu menggantungkan cita-cita di langit-langit kamarmu kala itu. Nah, pada kalimat tersebut terdapat pemborosan kata pada kata mungkin. Jadi pembenarannya itu mungkin kepada negaramu, kotamu, desamu, atau mungkin kepada universitas tempatmu menghabiskan waktu belajar dulu sekolah. Juga pondok pesantren tempat kamu menggantungkan cita-cita di langit-langit kamarmu kala itu. Selanjutnya ada di halaman 115 paragraf ke-1 baris ke-1, yaitu pada kalimat setelah kamu berhasil melewati tantangan-tantangan dengan harapan, berani menerima segala kekurangan, berani menolak ketidakbahagiaan, berani sejenak mengistirahatkan diri di tempat ternyaman, dan berani mengambil peluang untuk termotivasi akibat hatimu yang dipatahkan, maka saatnya kini kamu bangkit dan melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti. Nah, pada kalimat tersebut terdapat pemborosan kata pada kata berani. Jadi pembenarannya yaitu setelah kamu berhasil melewati tantangan-tantangan dengan harapan, berani menerima segala kekurangan, menolak ketidakbahagiaan, sejenak mengistirahatkan diri di tempat yang nyaman, dan mengambil peluang untuk termotivasi akibat hatimu yang dipatahkan, maka saatnya kini kamu bangkit dan melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti. Kesalahan kalimat yang selanjutnya ada di halaman 134 paragraf kedua baris kedua. Pada kutipan yang pertama, menonton konten-konten yang berpotensi menumbuhkan dorongan semangatmu untuk terus menjaga kebiasaan agar tetap konsisten. Di sini terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata konten-konten, karena kedua kata tersebut bermakna sama, jadi membuat kalimat menjadi tidak efektif. Jadi kebenarannya yang pertama, menonton konten yang berpotensi menumbuhkan dorongan semangatmu untuk terus menjaga kebiasaan agar tetap konsisten. Kutipan yang terakhir di halaman 125 paragraf ketiga baris ketiga. Pada kutipan beberapa ada yang kesulitan memahami satu paragraf sehingga perlunya mengulang-ulang sampai paham. Di sini terdapat kesalahan. Pada kutipan tersebut terdapat pleonasme dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata mengulang-ulang, karena kedua kata tersebut bermakna sama sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Pembenarannya yaitu beberapa ada yang kesulitan memahami satu paragraf sehingga perlunya mengulang sampai paham. Nah, itulah hasil penyuntingan kelompok kami dari buku Bukan Buku Motivasi karya Andri Hidayat yang meliputi kesalahan kata, tanda baca, huruf, serta kesalahan kalimat. Semoga bermanfaat bagi penulis serta kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.